Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'dah kepada teman-teman mahasiswa RPL dan Ibu dosen pengampu mata kuliah advokatur serta manajemen kepaniteraan. Perkenankan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah advokatur dengan tugas materi yakni advokat asing, atribut advokat, serta kode etik advokat. Oke teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Advokat asing, atribut advokat, kode etik, dan peran Dewan Kehormatan Advokat di Indonesia. Ini materi pembahasan mata kuliah advokatur yang menjadi tugas presentasi saya pada pertemuan kali ini. Next. Sebagai pendahuluan, sedikit kita sampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang yakni globalisasi hukum memunculkan isu advokat asing di Indonesia. Dunia hukum Indonesia semakin terbuka terhadap dinamika internasional, termasuk keberadaan advokat asing. Adanya penetrasi advokat asing menjadi isu yang menarik perhatian, terutama dengan berkembangnya kebutuhan hukum lintas negara yang melibatkan investasi asing, perdagangan internasional, dan kerjasama hukum bilateral. Advokat asing hadir membawa perspektif baru dan keterampilan internasional, tetapi di sini lain juga memunculkan tantangan bagi advokat lokal. Ketidakseimbangan regulasi dan potensi dominasi pasar oleh advokat asing menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan organisasi advokat. Hal ini menuntut regulasi yang tegas untuk memastikan keberadaan mereka sejalan dengan kepentingan nasional. Selain itu, profesionalisme advokat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan atribut yang dikenakan. Atribut seperti toga, kartu identitas advokat, dan izin praktek bukan sekadar simbol, tetapi juga representasi integritas, kehormatan, dan legalitas profesi. Atribut ini memberikan kepercayaan kepada publik bahwa advokat menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan etika. Tanpa atribut yang memadai, advokat tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga merusak martabat profesi di mata masyarakat dan lembaga peradilan. Kode etik advokat juga menjadi landasan penting dalam menjaga profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kode etik menjadi panduan moral dan hukum yang mengatur hubungan antar advokat dengan klien, kolega, dan pengadilan. Pelanggaran kode etik seperti penyalahgunaan kepercayaan klien tidak hanya merusak reputasi individu advokat, tetapi juga mencoreng profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Advokat memiliki peran strategis sebagai pengawas untuk memastikan advokat menjalankan profesi sesuai kode etik dengan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi. Dewan Kehormatan menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Rumusan masalah, peran advokat asing, atribut advokat, dan penegakan kode etik. Dari latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji.
Yang pertama, bagaimana peran advokat asing dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap advokat lokal. Yang kedua, apa saja atribut wajib yang harus dimiliki advokat dan bagaimana atribut tersebut mempengaruhi legitimasi dan profesionalisme profesi. Yang ketiga, bagaimana kode etik advokat serta peran Dewan Kehormatan Advokat dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam praktek hukum. Tujuan dari materi ini, tujuan penulisannya adalah yang pertama, mengkaji advokat asing dalam sistem hukum Indonesia serta dampaknya terhadap ekosistem hukum nasional. Yang kedua, menjelaskan atribut yang wajib dimiliki oleh advokat dan urgensinya dalam menjaga legitimasi profesi. Ketiga, menguraikan peran kode etik advokat dan Dewan Kehormatan Advokat dalam menjaga profesionalisme, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan pembahasan ini diharapkan materi ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek penting profesi advokat, baik dalam skala nasional maupun dalam menghadapi dinamika global. Next, pembahasan kita awali dengan advokat asing di Indonesia. Pengertian dan peran advokat asing. Advokat asing merupakan pengacara yang berasal dari yurisdiksi luar negeri tetapi menjalankan aktivitas hukumnya di Indonesia. Mereka biasanya terlibat dalam layanan konsultasi hukum, khususnya dalam aspek hukum internasional, seperti investasi, perdagangan lintas negara, merger, dan akuisisi perusahaan global serta sengketa internasional. Kehadiran advokat asing menawarkan keahlian yang tidak dimiliki banyak advokat lokal, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum di luar negeri. Sebagai contoh dalam prakteknya, advokat asing sering bekerja di firma hukum internasional yang memiliki cabang atau mitra lokal di Indonesia. Peran mereka umumnya terbatas pada konsultasi hukum tanpa keterlibatan langsung dalam litigasi atau proses hukum, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kebijakan dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Persyaratan dan regulasi. Indonesia memiliki peraturan yang cukup ketat untuk mengatur keberadaan advokat asing. Beberapa ketentuan utama adalah izin praktek advokat asing hanya dapat bekerja jika memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Batasan lingkup pekerjaan. Advokat asing tidak diizinkan menangani perkara di pengadilan Indonesia, tetapi terbatas pada pemberian nasihat hukum tentang hukum negara asal mereka atau hukum internasional. Yang ketiga, kerjasama dengan firma lokal. Advokat asing wajib bekerja di bawah naungan firma hukum lokal dan tidak dapat membuka praktek mandiri di Indonesia. Kehadiran advokat asing ini diatur untuk mencegah dominasi firma asing dan tetap melindungi peluang advokat lokal, meskipun pada kenyataannya masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana aturan ini diterapkan secara efektif.
Berikutnya tantangan atau dampak kehadiran advokat asing ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Kehadiran advokat asing memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yakni transfer pengetahuan. Kehadiran advokat asing dapat memperluas wawasan advokat lokal tentang hukum internasional. Dampak positif kedua yakni peningkatan standar profesionalisme. Dengan adanya kompetisi dari advokat asing, advokat lokal termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme mereka. Sedangkan dampak negatif yakni adanya dominasi pasar. Firma hukum internasional yang memperkerjakan advokat asing berpotensi mendominasi pasar hukum di Indonesia yang dapat mengurangi peluang bagi advokat lokal. Dampak negatif kedua, ketimpangan pengetahuan. Tidak semua advokat lokal memiliki kemampuan untuk bersaing dalam hal penguasaan hukum internasional atau kemampuan berbahasa asing. Yang berikutnya, kasus dan tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana advokat asing dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, tetapi juga menghadapi resistensi dari advokat lokal. Misalnya, dalam kasus investasi besar-besaran oleh perusahaan multinasional, advokat asing seringkali menjadi pihak utama dalam perundingan hukum. Sementara, advokat lokal lebih sering bertindak sebagai pendukung. Tantangan utama adalah memastikan regulasi berjalan efektif agar tidak terjadi dominasi yang merugikan advokat lokal, sekaligus memanfaatkan kehadiran mereka untuk meningkatkan kualitas sistem hukum di Indonesia. Next, atribut advokat. Definisi dan pentingnya. Atribut advokat merupakan elemen penting yang merepresentasikan profesionalisme, integritas, dan legalitas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks hukum, atribut tidak hanya menjadi simbol status, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa advokat diakui oleh hukum dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menegakkan keadilan. Fungsi utama atribut advokat meliputi satu, simbol kepercayaan publik. Otomatis dengan adanya atribut seperti toga menunjukkan bahwa advokat menjalankan tugasnya dengan integritas dan di bawah pengawasan kode etik. Yang kedua, adanya legalitas praktek. Surat izin praktek dan kartu advokat adalah bukti bahwa seorang advokat telah memenuhi persyaratan hukum untuk berpraktek yurisdiksi tertentu. Yang ketiga, pembedaan profesi. Atribut advokat membedakan profesi ini dari profesi hukum lainnya seperti jaksa atau hakim. Berikutnya atribut wajib advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Atribut yang wajib dimiliki oleh seorang advokat meliputi satu, toga. Toga advokat merupakan pakaian khusus yang digunakan dalam persidangan. Toga ini melambangkan martabat, profesi, keadilan, dan netralitas seorang advokat. Adanya toga berwarna hitam pada toga, adanya warna hitam pada toga mencerminkan kewibawaan dan komitmen pada keadilan. Sedangkan aksen putih pada kerah melambangkan kebenaran. Atribut kedua yakni kartu advokat. Kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat seperti Peradi.
Kartu advokat memberikan legitimasi seorang advokat untuk menjalankan tugasnya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, surat izin praktek advokat atau SIPA. SIPA adalah dokumen yang memberikan izin kepada advokat untuk berpraktek di wilayah hukum tertentu. Surat ini biasanya diperoleh setelah seorang advokat menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dan lulus ujian advokat. Sedangkan makna filosofis atribut advokat, setiap atribut advokat memiliki makna filosofis yang mendalam. Yang pertama, toga, mengingatkan advokat untuk selalu menjunjung tinggi keadilan, baik dalam pembelaan klien maupun dalam berkontribusi pada sistem hukum. Makna kartu advokat dan SIPA, yakni melambangkan komitmen seorang advokat terhadap profesionalisme dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Atribut ini tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab moral seorang advokat dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, pentingnya atribut dalam menunjang profesionalisme. Atribut advokat memainkan peran penting dalam menciptakan citra profesionalisme di mata klien, masyarakat, dan institusi peradilan. Beberapa manfaat dari atribut ini adalah: pertama, peningkatan kepercayaan publik. Atribut yang dikenakan oleh advokat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Berikutnya, penegakan disiplin. Dengan adanya persyaratan atribut yang jelas, advokat lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan kode etik. Berikutnya, peningkatan standar profesi. Keberadaan atribut mendorong advokat untuk selalu menjaga kualitas kerja dan mematuhi standar hukum. Yang kelima, tantangan dalam penggunaan atribut advokat. Dalam penggunaan atribut advokat juga menghadapi tantangan seperti: satu, kurangnya pemahaman masyarakat. Beberapa masyarakat belum memahami makna simbolis atribut advokat, sehingga terkadang memandang atribut tersebut hanya sebagai formalitas belaka karena mungkin keawamannya. Yang kedua, adanya pelanggaran identitas. Pengguna atribut oleh pihak yang tidak berhak seperti advokat palsu dapat merusak citra profesi. Ini konsekuensi. Sudah barang tentu ada orang yang pengen gaya-gayaan kemudian menggunakan atribut advokat yang senyatanya dia bukan advokat. Ketiga, tantangan ketiga yakni kehilangan nilai filosofis. Dalam beberapa kasus, atribut hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan formal tanpa disertai dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Next, kode etik advokat. Kode etik advokat, landasan moral dan profesionalisme. Kode etik advokat merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan klien, serta memastikan advokat berkontribusi pada keadilan dan supremasi hukum. Di Indonesia, kode etik ini diatur oleh Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebagai organisasi advokat yang diakui secara resmi. Prinsip utama kode etik advokat. Satu, independensi. Independen. Advokat harus bebas dari pengaruh pihak manapun dalam memberikan nasihat atau membela klien.
Yang kedua, kerahasiaan. Semua informasi yang diperoleh dari klien wajib dirahasiakan, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya. Yang ketiga, prinsip utama kode etik advokat adalah profesionalisme. Advokat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kompetensi, dan dedikasi. Yang keempat, keadilan. Advokat wajib memperjuangkan hak-hak klien tanpa menyimpang dari aturan hukum dan etika profesi. Kode etik jika terjadi satu pelanggaran dan sanksi. Satu misal, adanya pelanggaran kode etik dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyalahgunaan kepercayaan klien. Misalnya, advokat memanfaatkan informasi rahasia klien untuk kepentingan pribadi. Konflik kepentingan. Advokat yang menangani kasus yang melibatkan klien-klien dengan kepentingan yang bertentangan. Penyalahgunaan profesi. Advokat menggunakan profesinya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penyuapan atau pemalsuan dokumen. 3. Sanksi atas pelanggaran kode etik. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa 1. Peringatan tertulis. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran ringan seperti kurangnya profesionalisme dalam komunikasi. 2. Skorsing, yakni advokat dilarang menjalankan profesi untuk jangka waktu tertentu. 3. Pencabutan izin praktek. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran berat seperti tindak pidana atau pelanggaran serius lainnya. Yang berikutnya, Dewan Kehormatan Advokat atau pengawas dan penegak etika. Dewan Kehormatan Advokat atau DKA adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. DKA dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan di bawah naungan organisasi advokat seperti Peradi. Sedang fungsi utama Dewan Kehormatan Advokat yang pertama yakni pengawasan etika, memastikan bahwa semua advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik. Penanganan yang kedua, penanganan pengaduan, menerima dan menyelesaikan pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. 3. Pemberian sanksi, yakni menjatuhkan sanksi kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang berlaku. Sedang mekanisme penegakan kode etik, yakni penegakan kode etik oleh DKA melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengajuan pengaduan. Klien, kolega, atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kode etik. 2. Pemeriksaan awal. DKA melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah pengaduan memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup. Mekanisme ketiga yakni sidang etik. DKA mengadakan sidang untuk memeriksa bukti, mendengar keterangan saksi, dan meminta klarifikasi dari advokat yang bersangkutan. 4. Keputusan. Berdasarkan sidang, DKA memutuskan sanksi yang sesuai jika pelanggaran terbukti. Yang berikutnya, 6. Tantangan dalam penegakan kode etik. Meskipun kode etik dan DKA sudah diatur dengan baik, terdapat beberapa tantangan. 1. Kurangnya kesadaran advokat. Tidak semua advokat memahami atau menghargai pentingnya kode etik dalam praktek mereka. Ini realita. 2. Independensi Dewan Kehormatan. Dalam beberapa kasus, DKA mengalami tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Yang ketiga, minimnya pengawasan di daerah. Penegakan kode etik di daerah terkadang kurang optimal karena keterbatasan sumber daya atau akses ke lembaga pengawas.
7. Studi kasus pelanggaran kode etik. Kesimpulan, advokat asing membawa dampak positif dan negatif. Itu sudah barang tentu. Karena peran kehadiran advokat asing dalam sistem hukum Indonesia membawa dampak positif seperti peningkatan kualitas pelayanan hukum dan kompetensi di sektor jasa hukum. Namun, keberadaannya juga memunculkan tantangan termasuk resiko pengaruh asing terhadap sistem hukum nasional dan perlunya pengawasan lebih ketat untuk memastikan advokat asing mematuhi aturan lokal. Sedang atribut lokal, atribut advokat sebagai simbol legalitas dan profesionalisme. Atribut advokat seperti toga, kartu advokat, dan surat izin praktek advokat atau SIPA memiliki nilai simbolis dan legalitas yang penting. Atribut ini tidak hanya melambangkan profesionalisme tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai pelaksana keadilan. Kode etik advokat merupakan fondasi moral dan hukum yang harus dipegang teguh oleh setiap advokat. Prinsip-prinsip utama seperti independensi, kerahasiaan, dan profesionalisme menjadi pedoman dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab. Pelanggaran kode etik yang tidak ditangani dengan baik dapat merusak citra profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. 4. DKA, peran Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Advokat atau Dewan Kehormatan Advokat DKA memainkan peran sentral dalam menegakkan kode etik dan menjaga integritas profesi. Melalui pengawasan, penanganan pengaduan, dan pemberian sanksi, DKA memastikan advokat bekerja sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Namun, tantangan seperti kurangnya independensi DKA dan minimnya pengawasan di daerah memerlukan perhatian lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini. Next, rekomendasi. Advokat asing, yakni perlu adanya peningkatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap advokat asing melalui peraturan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Hal ini dapat mencakup persyaratan lisensi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap praktek mereka. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang atribut advokat. Organisasi advokat seperti Peradi perlu mengadakan program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman advokat dan masyarakat terhadap masyarakat tentang makna dan pentingnya atribut advokat. Yang ketiga, terkait dengan kode etik, penguatan penegakan kode etik. Penegakan kode etik harus ditingkatkan melalui pelibatan lebih aktif dari Dewan Kehormatan Advokat, termasuk peningkatan transparansi dalam profesi sidang etik dan pemberian sanksi. Selain itu, perlunya sosialisasi tentang kode etik kepada calon advokat sejak tahap pendidikan awal. Jadi di awal-awal pendidikan harus sudah disosialisasikan. Yang keempat, perbaikan struktur dan operasional DKA atau Dewan Kehormatan Advokat. Jadi perlu adanya optimalisasi sumber daya dan peningkatan independensi.
DKA perlu diberikan sumber daya yang memadai baik dalam hal personel maupun infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik. Independensi DKA harus dijamin untuk menghindari intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Ya, terakhir ya implementasi praktis. Dengan implementasi praktis dan masa depan profesi advokat di Indonesia dengan globalisasi yang terus berkembang, tantangan dalam profesi advokat akan semakin kompleks pastinya. Kehadiran advokat asing, kebutuhan akan atribut yang sesuai standar internasional, dan penegakan kode etik yang konsisten adalah kunci untuk menjaga relevansi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Untuk masa depan, profesi advokat di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan hukum internasional. Digitalisasi misalnya dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses sidang etik dan mempermudah advokat dalam memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, pendidikan profesi hukum perlu memasukkan materi yang lebih mendalam tentang etika dan globalisasi hukum agar calon advokat asing siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian teman-teman materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.